Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 kelas sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, tahukah kalian salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari kaum Ansor? Beliau bertempur dengan gagah berani dalam setiap medan peperangan di jalan Allah, yang mendapatkan kehormatan dengan menggunakan pedang Rasulullah, yang Rasulullah menangis karenanya. Simak kisah berikut. Dialah sahabat Abu Dujannah. Toyib, Ana akan membacakan sedikit tentang biografi Abu Dujannah. Nama lengkap beliau ialah Simak bin Khorosyah bin Lauzan, dan julukan beliau ialah Abu Dujannah. Dan garis keturunan beliau ialah Bani Sa'idah dari kaum Ansor, dan tempat tinggal beliau itu di Madinah, serta wafat 12 Hijriah bertepatan dengan 633 Masehi. Perang yang diikuti oleh Abu Dujannah ada 3 perang. Pertama, perang Badar, kedua, perang Uhud, dan ketiga, perang Yamamah. Syukran jazakillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjut. Kisah Abu Dujannah, sang pahlawan Ansor di medan Uhud menggunakan pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang pahlawan Islam yang memiliki kemampuan tempur luar biasa adalah sahabat Abu Dujannah radhiyallahu an. Ia termasuk generasi Ansor yang pertama-tama memeluk Islam. Turut serta dalam perang Badar adalah di antara keutamaannya. Di Uhud, ia adalah seorang yang tetap setia menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat pasukan Islam kocar-kacir dilanda kekacauan. Ia juga termasuk dalam pasukan yang memerangi Musailamah Al-Kadzab, dan di sanalah ia menutup perjalanan jihadnya dengan gemilang. Ia gugur di medan tempur Yamamah melawan nabi palsu tersebut. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an mengatakan, saat perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pedangnya. Beliau mengatakan, siapakah yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya? Lalu aku berdiri dan mengatakan, aku wahai Rasulullah. Namun beliau berpaling dariku. Kemudian beliau kembali mengatakan, siapakah yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya? Aku kembali menyambutnya, aku wahai Rasulullah. Tetapi beliau tetap berpaling dariku. Beliau ulangi kali yang ketiga, siapakah yang mau memegang pedang ini dan menunaikan haknya? Berdirilah Abu Dujannah. Ia berkata, aku yang akan memegangnya sesuai dengan haknya. Hai Rasulullah, apakah haknya itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan engkau membunuh seorang muslim pun, dan jangan lari dari orang kafir. Beliau serahkan pedang itu padanya. Saat Abu Dujannah mengambil pedang itu dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia keluarkan ikat kepalanya dan ia ikatkan di kepalanya. Ia jalan dengan congkaknya di antara barisan umat Islam dan musuh. Ibnu Ishaq mengatakan, saat melihat Abu Dujannah berjalan dengan congkak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, yang artinya, cara jalan seperti ini benci oleh Allah, kecuali di tempat seperti ini, yakni medan perang. Qatadah bin Nu'man radhiyallahu an berkata, di perang Uhud, aku berada di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kujadikan bagian depan tubuhku tameng untuk bagian depan tubuh beliau, sementara Abu Dujannah menjaga sisi belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga punggungnya dipenuhi dengan panah di hari Uhud itu. Demikianlah kisah sahabat Abu Dujannah yang mendapat kehormatan dengan pedang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullahu khair.
kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu kisah-kisah Abu Dujanah radhiyallahu an dalam kitab I'anatul Talibin bab lughah karya Abu Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimyati. Diceritakan bahwa pernah suatu hari usai sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah SAW, Abu Dujanah ini selalu terburu-buru pulang tanpa mengikuti doa ba'da sholat yang dipanjatkan Rasulullah. Melihat ini, Rasulullah mencoba bertanya kepada Abu Dujanah, "Mengapa setiap kali kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tidak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa?" tanya Nabi. Abu Dujanah menjawab, "Begini Rasulullah," kata Abu Dujanah mulai bercerita. "Rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Di atas perkarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat suatu pohon kurma menjulang, dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku ini saling berjatuhan mendarat di rumah kami. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berceceran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya. Satu saat, kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikannya. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, jari tangan saya masuk ke dalam mulut anakku tadi. Saya keluarkan apapun yang ada dalam sana. Saya katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis karena saking kelaparannya. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku, "Hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemilik yang berhak." Mendengar itu, Rasulullah mengeluarkan air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah pun mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah itu. Abu Dujanah pun mengatakan bahwa pohon kurma itu milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, baginda mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah lalu mengatakan, "Bisakah tidak jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari-bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada," kata Rasulullah menawarkan. Laki-laki munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Tiba-tiba sahabat Rasulullah setia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang, lantas berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang tidak ada di kota ini. Lebih bagus jenisnya." Si munafik pun kegirangan sembari berujar, "Ya sudah, aku jual." Setelah sepakat, Abu Bakar langsung menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Sedangkan si munafik berjalan mendatangi istrinya lalu mengisahkan kisah yang baru saja ia alami. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus. Padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Malamnya si munafik tidur dan bangun di pagi harinya. Tiba-tiba pohon kurma yang ia miliki berpindah posisi menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujanah. Dan seolah-olah tak pernah sekalipun tampak pohon itu tumbuh di atas tanah si munafik ini. Tempat asal pohon itu tumbuh rata dengan tanah. Ia pun bingung. Demikian kisah sahabat dan pohon kurma yang membuat Rasulullah SAW menangis. Demikian kisah sahabat